sudah mendapat title Duta Alabama Terinspiratif. Dari situ aku merasa banyak sekali kekurangan yang aku taruh, tetapi dari situ jadi belajar lebih baik lagi. Dan sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat PMI semua. Jumpa lagi dengan saya Vindra di Bisik Bincang Asik, sebuah tayangan yang ada di YouTube PMI Kota Semarang. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe semua media sosial PMI Kota Semarang. Ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube tentunya. Oke Sobat PMI, hari ini kita kedatangan atau sudah hadir bersama kita pada hari ini beberapa pemenang perwakilan Duta Kemanusiaan dari tingkat SMA, kemudian ada juga dari tingkat perguruan tinggi. Buat Sobat PMI semua yang mungkin belum tahu apa itu Duta Kemanusiaan PMI, mungkin bisa cek-cek dulu ya, kita flashback ke belakang di video-video YouTube kami sebelumnya. Jadi beberapa waktu yang lalu PMI Kota Semarang sudah mengadakan pemilihan Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang. Mungkin sekitar bulan Oktober seleksinya ya, dan kemudian diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2023 bertepatan dengan penutupan bulan dana atau bulan kemanusiaan PMI Kota Semarang. Nah, sekarang kita kenalan yuk dari sebelah kiri saya dulu nih. Yang pertama ada siapa? Bisa dikenalkan? Oke, halo semuanya, Sobat PMI semuanya. Perkenalkan, saya Khairun Nisa dari perwakilan Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang, Perguruan Tinggi Negeri dari Universitas Diponegoro. Wow, oke. Berikutnya yang kedua. Hai teman-teman semua, aku Denny Febrian Amulzaki dari Duta Kemanusiaan PMI PMR Wira SMA Negeri 5 Semarang. Oke. Kemudian Siamo, hai semuanya, perkenalkan saya Anindya Rarasati, perwakilan dari Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang 2023-2024 dari SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Wah, nah ini sudah ada hadir 3 orang nih ya, perwakilan dari pemenang Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2023-2024. Kita ke siapa nih panggilannya? Aca boleh? Oke, Aca gitu. Nah, mungkin Mbak Aca dulu nih. Kira-kira sebelum pemilihan Duta Kemanusiaan kemarin, sebelumnya sudah aktif berorganisasi apa aja nih? Mungkin bisa diceritakan nih buat Sobat PMI semua. Oke, halo Sobat PMI semua. Pertanyaannya sangat menarik ya Mbak ya. Ini organisasi kebetulan sangat aktif juga berorganisasi dari SMA sampai dengan perguruan tinggi kemarin. Dari saya pribadi ada ikut dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus juga ada ikut tentunya Korps Sukarelawan, yaitu KSR PMI Unit FKM Undip. Mantap. Oke. Kemudian kalau dari Mas Denny sendiri? Oke, kalau aku sendiri mungkin saya aktif di PMR sekolah. Saya menjabat sebagai ketua angkatan dan saya kemarin sempat mengikuti duta juga waktu Jumbara di tahun lalu. Iya, buat teman-teman yang belum tahu. Nah, kita juga punya program rutin nih yang namanya Jumbara atau Jumpa Bakti Gembira yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Benar. Kemudian ada lagi Mbak, siapa panggilnya nih? Anindya. Oke, Mbak Anindya mungkin bisa diceritakan buat Sobat PMI nih. Kira-kira apa sih aktivitas organisasi yang digeluti? Awalnya aku sebelum ke PMI itu tuh aktif di Pramuka, dan waktu SMP di Pramuka itu ada nih kegiatan tentang pertolongan pertama. Dari situ kita belajar banget tentang anatomi dan segala macamnya, dan aku jadi makin tertarik di SMA. Akhirnya jadi lebih aktif lagi, dan alhamdulillah ada pemilihan Duta Kemanusiaan, jadi bisa lebih engaging lagi sama yang lainnya. Oke, mantap nih. Jadi dari berbagai latar belakang ya teman-teman semua ini ya. Tentunya organisasi itu membawa banyak sekali manfaat untuk kita ya, untuk bisa terus melakukan perkembangan atau membenahi diri untuk menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik tentunya. Kemudian ketika mendapatkan informasi ada pemilihan Duta Kemanusiaan, waktu itu apa sih yang menjadi motivasi atau yang menjadi latar belakang untuk mengikuti kegiatan tersebut? Mungkin bisa diceritain. Kalau aku nih, boleh. Jadi pertepatan sebelum aku ikut pemilihan Duta Kemanusiaan ini di sekolahku, yaitu Al-Azhar 14, kita ngadain Duta Alabama. Sayangnya di situ aku belum menang nih guys, tapi alhamdulillah sudah mendapat title Duta Alabama Terinspiratif. Dari situ aku merasa
banyak sekali kekurangan yang aku taruh, tetapi dari situ jadi belajar lebih baik lagi, dan sekarang kebaikan-kebaikan yang sudah ada makin kembangin lagi untuk berorganisasi di PMI juga sekarang. Oke. Kalau dari Mas Denny sendiri mungkin? Kalau saya sendiri sempat di waktu 2023 ada pemilihan duta SMA 5, saya mengikuti dan saya dapat title duta orasi terbaik. Jadi bukan duta yang laki-laki perempuannya, tapi saya bagian yang orasi terbaik. Oke. Nah, tapi kan saya orasi positif ya ini. Iya, Wah, orasi yang jelek-jelek itu enggak ya? Nah, dari situ saya merasa kurang puas. Saya merasa, wah saya nggak jadi the main karakter gitu di situ. Saya cuma sebagai pengisi kan orasi terbaik. Dari situ saya dapat info dari pembina saya bahwa ada lomba duta tuh ikut, dan pembina saya mempercayakan saya bahwa kamu pasti bisa. Nah dari situ saya buktikan ke pembina saya bahwa saya bisa. Gitu. Mantap. Berarti di samping niat dari kita sendiri, motivasi dari pihak luar juga, pihak luar atau orang terdekat juga sangat mempengaruhi kita gitu ya. Betul. Kalau kemudian dari Mbak Aca? Kalau dari Mbak Aca sendiri itu luar biasa sekali ya, dari teman-teman itu kan ada dari dukungan positif dari eksternal gitu ya Mbak. Kalau dari saya pribadi itu tuh didukung dari keinginan pribadi terdahulu. Jadi kalau melihat dari PMI Kota Semarang kan kita aktifnya di KSR PMI FKM Undip dulu ya. Jadi di universitas itu teman-teman semuanya ada yang namanya bagian dari PMI yang menjadi jembatan tangan dari PMI tersebut, yakni KSR namanya Mbak. Nah di sana kita itu mengikuti aktivitas kemanusiaan yang luar biasa, banyak sekali kegiatan program-program, terus membantu dari PMI menselaraskan program-programnya kepada masyarakat dan sebagainya. Ketika itu saya ikut Jumbara Mbak. Pada saat Jumbara itu dokter awal juga menyebutkan bahwa ada kompetensi nanti ke depannya bahwa akan dimarakkan oleh PMI Kota Semarang ini duta kemanusiaan. Dari situ tuh memang jiwa kemanusiaan kita terpanggil ya teman-teman semuanya. Ini ajang yang luar biasa Mbak yang harus kita ikuti dengan sesegera mungkin. Apalagi ini diwadahi oleh PMI Kota Semarang yang sudah luar biasa berkontribusi untuk masyarakat sudah lama sih seperti itu Mbak. Jadi ini wadah yang luar biasa nih, kesempatan yang luar biasa untuk kita berdedikasi sebagai manusia ya, kenapa tidak. Jadi untuk motivasinya pertama dari saya ingin sekali untuk terjun menyumbangkan skill saya itu tadi Mbak. Kemudian selanjutnya kenapa kalau dari saya sebagai generasi muda, kenapa kalau ada kesempatan kenapa gak kita coba gitu. Jadi bernekatkan kata-kata yang ayolah ini tuh sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita coba ya, dengan juga sebuah fasilitas dari PMI Kota Semarang yang mana mendukung peran masyarakatnya itu sudah lama. Jadi that's why kita di sini gitu Mbak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua nih, buat teman-teman Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang. Kemudian ketika mendaftar itu apakah memang aduh aku harus menang nih, harus menang nih, ataukah yang penting aku ikut dulu, aku mungkin yang penting dapat pengalaman, dapat teman, atau pokoknya aku harus menang gitu. Jiwa ambisi ya. Bener banget. Kalau kemarin waktu daftar, kita semua ikut mengerahkan yang terbaik. Kita mengerahkan yang terbaik. Tapi sebelum daftar kita harus nyelarasin dulu dong visi misi kita sebagai seorang duta sama visi misi yang ditorehkan PMI. Di sini keduanya nih nyambung nih. Kita pengen mengabdi untuk masyarakat dan ini adalah tempat untuk mengabdi. Dan di situ kita jadi lebih semangat, jadi lebih prepare, jadi lebih membara lagi semuanya buat lebih maju untuk memajukan semuanya sekaligus. Betul sekali. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau ngomong-ngomong soal yang namanya semangat, terus juga bagaimana nih ambisi kita, tentu setiap manusia itu punya ambisi begitu ya Mbak. Tapi kalau kita lihat lagi peran untuk mengabdi dan peran juga sebagai duta kemanusiaan ini dalam nanti ajangnya itu sama-sama bersama PMI untuk mewujudkan kemanusiaan yang nanti tersebar di kalangan masyarakat, tentunya itu kita poin yang penting adalah ikut tadi Mbak. Kita ikut, terus juga kita dedikasikan diri kita, kemudian juga kalau kedepannya nanti dibutuhkan kita terjun, dan visi misi kita itu tuh di awal-awal hanya untuk sekadar kita sebagai perwakilan nih dari masyarakat luas maupun sekolah kita, terus kita ajangkan di sini dan alhamdulillah kemudian terpilih begitu Mbak. Oke. Kemudian setelah mengikuti kegiatan Duta Kemanusiaan ini, kira-kira apa sih yang bisa manfaat yang didapatkan gitu?
Mungkin banyak dari Denny sekali dulu. sih ya. Manfaat yang saya dapatkan mungkin dapat respect dari teman-teman, karena untuk menjadi duta kemanusiaan tentunya nggak mudah ya, perlu ada visi, misi, dan pemikiran yang kita curahkan untuk menjadi duta kemanusiaan. Nah, dari itu saya mendapatkan respect dari teman-teman, dan itu menurut saya penghargaan bagi saya. Wah, kemarin proses seleksinya apa ya istilahnya, pesertanya juga lumayan banyak ya. Iya, benar-benar. Dari hampir semua sekolah yang kita tahu tuh ternyata ikut semua. Nah, tapi menariknya juga nih, ini adalah duta pertama dari PMI ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, makanya jadi banget. Iya, kita jadi menyandang title yang beneran berpengaruh. Gitu. Betul. Dan kita bisa membantu lagi untuk masyarakat, bisa lebih berpengaruh lagi. Dan karena itu kita beneran berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari semua orang yang telah naruh harapan ke kita untuk memajukannya. Oke, jadi memang segala sesuatu yang pertama kali itu tuh memang lebih berkesan gitu ya. Betul. Sehingga bagaimanapun kita harus memunculkan nilai-nilai yang baik sehingga nantinya akan benar-benar berkesan di masyarakat. Karena ketika first impression-nya sudah kurang, itu maka yang selanjutnya juga kurang di ya nilainya sudah jadi berkurang begitu ya. Jadi biar bagaimanapun karena ini yang pertama kita harus tunjukkan yang terbaik. Ya, mantap nih. Kemudian setelah terpilih menjadi duta kemanusiaan nih, kira-kira apa yang akan kalian lakukan, yang teman-teman mau lakukan? Nah, kalau aku kemarin kebetulan karena sekolah aku itu masih terhitungnya baru ya, jadi kita belum meresmikan pangkalan. Tapi karena telah terpilih menjadi duta kemanusiaan, akhirnya kita bisa dibantu untuk lebih cepat lagi membuat pangkalan dari SMA. Oke. Jadi nggak cuma benefit untuk diri kita sendiri, tapi untuk yang lainnya juga. Bagi teman-teman saya, instansi, dengan jadi duta ini kita nggak cuma ngasih exposure ke beberapa pihak tertentu, tapi semuanya bisa mendapat. Oke, kalau dari Denny sendiri? Kalau dari saya sendiri mungkin jadi duta itu bagian kewajiban yang penting ya. Maksudnya dalam artian saya punya hobi yang saya gemari, yaitu saya suka nonton, suka dengerin podcast. Kalau mungkin teman-teman pernah denger podcast Deddy Corbuzier ya. Itu asik banget itu. Itu asik kayak dulu tuh podcast masih pakai radio gitu ya, masih suara tok gitu. Nah, dari sini ada podcast Deddy Corbuzier, saya terinspirasi. Gimana sih kalau kita buat podcast aja dengan tokoh-tokoh atau mungkin teman sebaya membahas tentang kemanusiaan gitu. Itu mungkin seru deh gitu. Dari situ saya punya inspirasi untuk jadi duta kemanusiaan dan melakukan program tersebut. Gitu. Oke, kalau dari banyak ya Mas. Kalau dari kita pribadi itu ya Mbak, Kasar PMI FKM itu juga sangat menggaungkan terkait dengan duta ini. Jadi kita concern ke arah bagaimana membuat peran mahasiswa ataupun anak generasi muda ini lebih terfokus ke depannya. Dengan adanya duta ini, PMI Kota Semarang ini sangat memfasilitasi kita sebagai anak muda itu berperan aktif menyuarakan kemanusiaan ini di lingkungan universitas terlebih lagi. Apalagi Universitas Diponegoro, sebuah universitas yang lumayan cukup ternama ya Mbak. Kalau bilang tidak cukup ternama tidak mungkin, sepertinya teman-teman di rumah mungkin lebih juga sudah tahu. Jadi di Universitas Diponegoro itu juga iklimnya sangat mendukung kita. Ketika kita mendapatkan title duta kemanusiaan ini tadi, itu sangat mendukung sekali Mbak. Berbagai program terus digalakkan, kemudian disalurkan kitanya sebagai duta kemanusiaan dan membantu PMI juga. Kalau dari saya sendiri mendapatkan dukungan juga dari universitas, kemudian PMI Kota Semarang juga kita semakin kenal. Dan terlebih lagi kalau semisal dibilang banyak program-program yang sudah saya ikutkan, banyak sekali Mbak. Kalau dari PMI ini sangat memfasilitasi. Kayak barusan kita mengadakan sosialisasi terkait dengan bagaimana mitigasi bencana untuk dalam lingkup melestarikan lingkungan nih Mbak. Ini kan sebuah ajang yang luar biasa ya Mbak untuk peran generasi muda. Yang mana generasi muda ini tuh harus tereduket, pentingnya pengetahuan itu tadi Mbak. Bagi saya tuh the power yang saya dapatkan menjadi duta kemanusiaan ini itu ya edukasi tentang banyak hal dapat masuk ke diri saya seperti itu Mbak. Wah, mantap, luar biasa nih, obrolan kita makin asik nih. Bisik, bincang asik. Iya. Nah, kalau tahun ini PMI Kota Semarang itu kan menggalakkan Humanity for Green Life. Nah, kira-kira peran dari duta kemanusiaan ini nanti apa nih rencananya? Kita mau mensosialisasikan kepada teman-teman semua untuk ikut menyukseskan, untuk ikut melestarikan gimana caranya Humanity for Green Life ini bisa menjadi hal yang langsung pasti. Udah ada
rancangan pastinya. Karena kita untuk menyukseskan ini pasti perlu bantuan dari masyarakat luas juga. Seperti tahun kemarin Humanity for Children and Youth, alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Kita harapkan di 2024 ini bisa lebih sukses lagi dengan bantuan kita sebagai duta kemanusiaan. Amin. Amin. Mau ditambahkan mungkin? Iya, kalau kita ini akan ada rancangan ke depannya itu penanaman, target kita 4.000 Wah, pohon ya, 4.000 pohon. Betul. Kalau bisa nantinya kita ajak teman-teman sekitar, apalagi yang teman-teman lagi nonton podcast sekarang ini, kita sedang mengadakan kunjungan juga nantinya ke SMA, SD, SMP gitu ya. SMP, bahkan perguruan tinggi untuk sama-sama menggalakkan penanaman bibit pohon sampai target kita 4.000 pohon ini, Mbak. Oke, jadi bagaimana kita akan melakukan atau membuat lingkungan kita menjadi lebih hijau. Begitu ya, karena biar bagaimanapun untuk hidup dan kehidupan, lingkungan yang asri, lingkungan yang hijau itu pasti akan membawa kebaikan untuk kita gitu ya. Kemudian Kalau bukan kita kan siapa lagi? Iya benar. Kita kan juga garda terdepan dari PMI Kota Semarang gitu. Kita harus menyatakan yang baiknya gitu kan. Oke, jadi selain sebagai generasi muda, generasi duta kemanusiaan PMI gitu ya. Sudah generasi muda, generasi terdepan, duta kemanusiaan lagi. Wow. Oke. Nah, kemudian untuk conclusionnya nih, kira-kira bagaimana sih cara-cara teman-teman ini sebagai duta kemanusiaan untuk mengajak rekan-rekan lainnya untuk mau terus berkegiatan atau melakukan kegiatan kemanusiaan? Kalau mungkin dari saya sendiri, saya beberapa mengisi program di sekolah. Jadi mungkin beberapa ekstra mengundang saya untuk datang dan mengisi materi. Dari situ saya juga di akhir juga memberikan ajakan kepada mereka untuk mari kita menggayungkan kemanusiaan dalam kita bersosialisasi di masyarakat gitu. Dalam artian saya mengajak untuk teman-teman ikut bersama saya mendukung kemanusiaan. Kemanusiaan kan nggak cuma tentang bully atau nggak cuma tentang itu, tapi kan luas gitu. Nah, saya mengajak mereka untuk ikut bareng-bareng gitu. Oke. Mengajak poinnya, Mbak. Iya, Mungkin betul. kalau misalnya ini Kalau aku, karena peran utama kita kan paling enak kalau ngajak teman-teman itu dari sosial media. Tapi nggak cuma itu. Kalau misal dari sosial media doang susah dong. Susah. Kita harus langsung terjun. Tapi dengan itu kita juga harus ngajak halayak luas. Jadi percampuran dari keduanya harus balance nih. Oke, generasi Z ini sosial media luar Biasa biasa banget ya. Pakai teknologi kan ya, Mbak. Benar banget. Apalagi dari duta-duta yang sebelumnya, kalau masyarakat tuh misal kita edukasi, kita udah ngasih sepenuhnya yang terbaik. Tapi harus dari diri mereka juga. Kita sebagai duta tugasnya untuk menginspirasi. Nggak cuman itu, biar kita bisa lebih berkembang bersama-sama. Oke. Kalau lebih baiknya berkembang bersama-sama ya, Mbak. Ditambahkan juga bahwa memang benar titik puncak untuk mengajak teman-teman sekalian itu adalah pertama pengetahuan, Mbak. Jadi informasi-informasi kita dari duta menyampaikan informasi-informasi dengan tentunya pendekatan teknologi tadi, dan juga setelah informasi didapatkan kita juga nanti ke depannya membangun program-program bersama begitu. Nantikan ya. Iya. Kita datang ke sekolah-sekolah ya. Iya, karena hari ini kalian sebagai bintang tamu atau narasumber kita pada podcast kali ini, bisa jadi podcast berikutnya kalian yang jadi Betul, iya kan? Amin. Karena duta kemanusiaan adalah garda yang paling depan gitu ya kan. Nah, Sobat PMI, itu tadi obrolan asik kita pada hari ini tentang duta kemanusiaan PMI Kota Semarang. Yuk bareng-bareng kita sebagai generasi muda menjadi penerus untuk terus menggaungkan, untuk terus mengobarkan semangat kemanusiaan. Nah, saya Vindra, Saya Aca, Saya Denny. dan saya Anindya. pamit. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.